bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ilu Devi Sania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Bincang Kota yang akan memperbincangkan terkait mengenal tugas dan fungsi Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar. Untuk itu hari ini kita sudah bersama dengan Ibu Hajah Hamna Faisal STMM selaku Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada hari ini. Selamat sore Ibu. Selamat Assalamualaikum sore. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah kabar Iya, baik. kabar Teman-teman di dinas seperti apa Bu? Ya, alhamdulillah juga. Masih semangat Masih gitu tetap ya? semangat. Oke, baik. Nah, ini Bu, kita tema kita pada hari ini terkait tugas dan fungsi Ibu sebagai sekretaris. Kemudian juga nanti kita akan berbincang banyak hal terkait itu. Namun sebelumnya Bu, kita pengen tahu ini seperti apa mungkin tugas utama dari sekretaris dinas dalam mendukung operasional Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Makassar khususnya. Terima kasih. Jadi untuk sekretaris ya tugas utamanya itu ada 5 sesuai dengan Perwali 76 tahun 2021. Yang pertama yaitu melaksanakan koordinasi kegiatan dinas. Kemudian berikutnya penyusunan rencana program kerja dan anggaran. Yang ketiga adalah penyelenggaraan urusan keuangan, akuntansi, verifikasi, dan pelaporan keuangan. Berikutnya yang keempat adalah penyelenggaraan urusan umum, ketatausahaan, kerumah tanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kemudian kehumasan, dokumentasi, dan administrasi kepegawaian. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. Oke, baik. Ya. Nah, ini sudah di penghujung tahun 2024 begitu ya Bu. Sudah sebentar lagi kita masuk tahun 2025. Mungkin di 2024 belakangan ini Bu, setahun belakangan tugas dan fungsi Ibu seperti apa Ibu menjalankan? Apakah banyak tantangan di tahun ini atau seperti apa Bu? Yang jelas namanya pekerjaan itu pasti ada tantangannya, banyak tantangannya. Apalagi kita mengelola namanya SDM ya, kepegawaian. Betul. Seperti itu. Iya, dan juga Bu, seperti apa peran sekretaris dinas dalam mengelola administrasi internal dinas sendiri Bu? Untuk peran sekretaris dinas, khususnya di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu pertama mengelola urusan administrasi umum, termasuk surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, pengadaan, perlengkapan, humas dan keprotokolan, kemudian mengelola urusan administrasi keuangan, berikutnya menyusun dan mengelompokkan program, melaporkan program dinas, berikutnya membagi tugas bawahan sesuai dengan job mereka, ya, jabatan dan kompetensi, kemudian melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi yang lain, dan berikutnya menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Baik, tadi Ibu sempat mengatakan juga berkoordinasi dengan dinas atau instansi yang lain begitu Bu. Nah, mungkin dalam perihal itu sebagai sekretaris apa yang Ibu lakukan untuk berkoordinasi dan juga berkolaborasi dengan dinas ataupun instansi yang lain? Biasanya yang terkait dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kita di terkait set plan di bidang kawasan ya, kemudian ada juga di kawasan di bidang PSU, termasuk terkait dengan penyerahan PSU ya, itu ada terkait, kemudian juga ada di bidang kumuh, ada yang terkait juga di situ terkait dengan rumah tidak layak huni. Dan ada juga di dinas di bidang perumahan yang terkait dengan koordinasi untuk apalagi namanya dinas yang terkait. Jadi melibatkan banyak sektor begitu ya Bu ya. Nah, kalau sektor swasta sendiri Bu, apakah dari dinas juga ikut melibatkan atau seperti apa? Iya, untuk sektor swasta yang terlibat itu di bidang hampir semua bidang ya. Utamanya di PSU karena untuk sektor swasta itu kita menjalin koordinasi dengan real estate,
kemudian di bidang kumuh juga ada juga yang terlibat dari pihak swasta terkait dengan bantuan RTLH, ada dari pihak swasta juga yang terlibat di situ, termasuk CSR ya yang ada di dalamnya. Iya, baik. Dan juga Bu, tanggung jawab Ibu terkait anggaran, tadi kita sudah sempat menyinggung sedikit terkait anggaran sendiri. Nah, tanggung jawab selaku sekretaris dinas dalam pengelolaan anggaran dinas itu seperti apa Bu sejauh ini? Untuk pengelolaan anggaran, jadi kita membantu Kadis untuk mengkoordinasikan ya terkait anggaran itu, kemudian perhitungan anggaran, perencanaan ya, dan verifikasi terkait dengan anggaran yang sudah kita realisasikan. Iya. Seperti itu. Kalau dari APBN kemudian APBD Bu, sejauh ini apakah anggarannya lancarkah, tercukupikah, atau masih banyak mungkin beberapa PR yang perlu diselesaikan terkait anggaran sendiri? Untuk tahun ini kami tidak mendapatkan APBN-nya dan APBN, tetapi kami cuman mendapatkan dana APBD ya dari Kota Makassar, dan memang untuk tahun ini anggaran kita itu belum mencukupi karena ada beberapa bidang yang tidak melaksanakan sesuai dengan SPM, standar pelayanan minimum ya, utamanya untuk di bidang kumuh karena terkendali itu tadi anggaran yang tidak memadai, yang tidak cukup. Ya. Nah, kalau misalnya adanya kasus seperti ini, artinya anggaran tidak memadai atau tidak cukup, mungkin seperti apa dari dinas untuk menanggulangi begitu Bu? Apakah programnya dikurangi dulu kah, atau diefektifkan dana yang ada, atau seperti apa? Jadi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman mengambil jalan dengan mengkoordinasikan dengan yang tadi saya sampaikan dengan CSR maupun dari pihak Basnas, sehingga program ini untuk RTLH itu rumah tidak layak huni bisa tetap kita jalankan, tetapi memakai dana dari CSR itu tadi. Iya. Jadi ada beberapa alternatif yang bisa dilaksanakan begitu ya Bu ya. Iya. Dan juga terkait koordinasi dengan beberapa dinas ataupun juga pihak-pihak terkait, bagaimana kemudian Ibu selaku sekretaris dinas memastikan koordinasi yang efektif antar berbagai bidang atau unit kerja di dinas sendiri? Kami sering untuk intern kami di pemerintah kota, dengan instansi yang ada di pemerintah kota, kami sering mengadakan rapat-rapat koordinasi terkait dengan kegiatan yang memang ada kaitan dengan instansi lain. Kemudian dengan pihak luar atau pihak luar itu biasanya juga kami koordinasi, apakah itu kami mendatangi instansi tersebut atau mereka mengundang kita untuk mendiskusikan terkait dengan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Kalau dengan pemerintah provinsi sendiri Bu, seperti apa koordinasinya? Kami sering diundang untuk rapat koordinasi terkait dengan tugas dan fungsi yang terkait. Baik, itu. Jadi masih tetap berjalan lancar begitu ya Bu ya, koordinasinya dengan baik itu swasta mungkin ataupun juga dinas-dinas ataupun pemerintah terkait lainnya. Nah, juga terkait langkah-langkah yang diambil oleh sekretaris dinas untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan program dinas sendiri Bu, seperti apa? Dengan cara mengevaluasi apakah fungsi atau tujuan daripada kegiatan itu sudah sesuai dengan harapan atau sesuai dengan outcome yang diharapkan oleh pemerintah kota. Jadi memang setiap program itu kan ada sasaran yang akan dituju. Jadi kita melihat sasaran itu apa sudah memenuhi atau tidak. Iya, seperti itu. Dan melihat juga kendala-kendala daripada program yang tidak jalan, kira-kira apa yang menjadi kendala selama ini. Ya, baik. Nah, kalau evaluasinya itu Bu, mungkin kalau di dinas sendiri dilakukan per
6 bulan sekali kah atau triwulan sekali kah atau seperti apa Bu mungkin? Biasanya kalau untuk evaluasi itu, Monef itu memang rutin untuk per triwulan. Iya, per triwulan. Jadi untuk intern kita sebelum kan di pemerintah kota memang per triwulan itu ada evaluasi, sehingga sebelum diadakan Monef untuk tingkat kota, kami mengadakan Monef untuk intern kita dulu. Untuk menghadiri nanti Monef untuk tingkat kota, ada jawaban kami bahwa capaian kita seperti ini. Iya, baik. Dan juga Bu, kalau peran sekretaris dinas itu dalam penyusunan Renstra sendiri seperti apa Bu, dan juga kebijakan di dinas sendiri seperti apa? Iya, jadi untuk dinas perumahan dan kawasan pemukiman, untuk penyusunan Renstra itu melihat kondisi-kondisi yang ada sekarang. Jadi memang kan program itu kita harus menyesuaikan dengan kondisi. Jadi melihat kondisi yang ada, kemudian juga melihat daripada biasanya kan ada musrembang, dari musrembang kelurahan, kemudian kecamatan dan tingkat kota, dan dari situ kami melihat bahwa ada masukan-masukan dari warga, ada usulan dari warga, dan itu yang kita masukkan dalam Renstra. Baik, kalau Renstra untuk 2025 apakah sudah disusun juga kah atau tidak ada perubahan atau seperti apa? Mungkin pola penyusunannya Bu di tiap tahun misalnya? Sementara ini untuk Renstra 2025 sementara untuk persiapan pembahasan untuk Renstra yang 2025 ini. Iya, baik. Jadi memang di penghujung tahun biasanya banyak sibuknya ya Bu ya untuk mempersiapkan bagaimana di tahun ke depan berjalannya sebuah dinas itu bisa dengan sesuai dengan harapan Bapak Ibu di kedinasan sendiri. Nah, terkait juga tantangan yang dihadapi Bu dari sekretaris dinas dalam mengelola sumber daya manusia di dinas sendiri seperti apa Bu sejauh ini? Tantangannya seperti yang lain-lain juga ya. Kalau terkait dengan SDM itu adalah bagaimana teman-teman itu bisa yang pertama itu adalah masalah kedisiplinan. Iya, betul. Itu yang kami penekanannya. Kemudian yang kedua itu adalah skill daripada SDM itu yang masih perlu ditingkatkan. Kemudian mungkin juga dari kebijakan dari kebijakan SDM yang belum memadai seperti itu. Yang kami hadapi yang seperti itu. Iya, baik. Nah, tadi Ibu sempat mengatakan juga terkait peningkatan skill. Mungkin sudah ada upaya yang dilakukan untuk melaksanakan peningkatan skill itu, ataukah mengikuti kelas ataupun pelatihan yang dibuat dari dinas sendiri, itu seperti apa Bu sejauh ini? Memang kami khususnya di pemerintah kota ya, kami sering mengikuti kegiatan BIMTEK ya, bimbingan teknis untuk meningkatkan kapasitas teman-teman, khususnya untuk di bidang kepegawaian, untuk di bidang keuangan maupun dari perencanaan. Itu tiga bagian ini, subak ini yang memang sering diadakan. Namun kembali ke SDM khusus untuk staf ya, kadang-kadang juga mereka ada yang udahlah sudah cukup seperti ini kemampuan saya. Dan ada memang yang ada yang mau memotivasi diri untuk bisa lebih untuk meningkatkan terus belajar, meningkatkan kapasitas dirinya seperti itu. Dan ruang itu memang ada untuk kami dari dinas, karena ini kan kami selalu mengikuti kegiatan dari pemerintah kota sebagai induk organisasi pemerintahan kami. Iya. Baik, kalau boleh tahu mungkin Bu, itu BIMTEK-nya biasa terkait hal apa kalau misalnya di dinasnya Ibu dan rekan-rekan? Kalau misalnya di keuangan, contoh itu bagaimana pengelolaan keuangannya itu, masalah pelaporan, pertanggungjawaban masalah keuangan, itu contoh salah satu contohnya. Kemudian untuk di perencanaan juga bagaimana membuat program, merencanakan suatu program
yang sesuai dengan yang apa yang diharapkan oleh pemerintah kota. Juga dari kepegawaian, bagaimana apalagi namanya pelatihan-pelatihan terkait dengan kepegawaian, baik itu masalah kedisiplinan atau capacity building juga ada di dalamnya seperti itu. Berarti udah banyak pelatihan dan juga BIMTEK ya Ibu ya, tinggal dari pribadi masing-masing stafnya ataupun juga pegawai seperti apa dalam mengimplementasikan ilmu yang sudah didapatkan dalam BIMTEK ini, apakah bisa diterapkan dengan baik atau masih terus perlu belajar lagi, tetapi itu BIMTEK-nya itu Bu tiap tahunkah atau per 6 bulan atau seperti apa Bu? Memang pelatihannya itu per tahun memang ada, dan itu kadang untuk misalnya di kepegawaian terkait dengan kepegawaian itu dalam setahun itu ada 3 sampai 4 kali, dan begitupun yang lain 3 sampai 4 kali terkait dengan keuangan juga 3 sampai 4 kali apalagi namanya BIMTEK seperti itu. Iya, kalau Ibu sendiri Bu terkait kesekretariatan BIMTEK-nya seperti apa? Adakah atau seperti apa Bu? Sementara ini untuk sekretariat sudah diwakili oleh kasubagnya semua seperti itu. Iya. Ya, baik, jadi tetap ada ini ya Bu ya, artinya terus menjalin koordinasi antara kasubag dan lain sebagainya agar programnya bisa berjalan dengan baik. Nah, selain itu juga Bu, dari sekretaris dinas untuk ini kan untuk menjaga hubungan harmonis dengan pegawai dan orang-orang sekitarnya ini, kita perlu yang namanya transparansi begitu Bu. Nah, untuk menjaga transparansi dan juga akuntabilitas pelaporan kegiatan dinas itu seperti apa Bu? Jadi memang apalagi namanya untuk akuntabilitas dan transparansi itu adalah merupakan hal yang penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi kami sering berkoordinasi dengan utamanya di utamanya di subag perencanaan dan keuangan, karena ya termasuk kan anggaran di dalamnya. Jadi sering kami berkoordinasi terkait itu, termasuk juga capaian-capaian kinerja dari masing-masing bidang yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Baik, kalau transparansi memang yang kalau saya sih sepengalaman saya di organisasi yang paling ribet itu transparansi anggaran ya Bu ya. Kalau di dinasnya Ibu seperti apa? Apakah sama atau seperti apa? Sebenarnya kalau intern kita transparansi anggaran itu kan di awal perencanaan memang sudah dibicarakan. Pada saat perencanaan, pada saat penyusunan RKA, jadi sehingga pada saat sudah disahkan menjadi DPA itu sisa kita laksanakan seperti itu anggaran yang sudah yang sudah direncanakan tadi di awal. Iya, dalam perencanaan anggaran sendiri Bu, apakah juga terbilang rumit kah atau seperti apa mungkin peran seorang sekretaris dalam perancangan anggaran sendiri? Sebenarnya kita melihat semua bidang itu sangat penting, sangat penting sehingga kita membagi sesuai dengan kapasitas ya, sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan, tetapi memang jauh hari sehingga apa yang kita harapkan, apa yang kita rencanakan itu bisa kita masukkan dalam program dan kegiatan yang akan kita laksanakan. Iya, baik. Dan juga Bu terkait komunikasi begitu. Nah, mungkin fungsi sekretaris dinas dalam mendukung komunikasi antara Dinas Perumahan dan juga kawasan permukiman dengan instansi lain atau masyarakat seperti apa Bu sejauh ini menjalin komunikasinya? Menjalin komunikasinya itu kami juga ada lewat medsos, kemudian kami juga ada mengelola UPTD Rusunawa, sehingga kami juga kadang berinteraksi langsung karena komunikasi kami itu dengan apalagi masyarakat langsung dengan ini, karena ada beberapa kegiatan juga yang kami langsung berinteraksi dengan warga, misalnya ada kegiatan kerja bakti di Rusunawa, sehingga kami kalau kerja bakti itu
kami manfaatkan untuk menjadi ajang komunikasi dengan warga. Kemudian yang lainnya juga seperti itu, kami ada interaksi dan kita memakai media-media yang ada, termasuk juga seperti sore hari ini kan memakai media juga, sehingga kami mengharapkan tugas dan fungsi kami itu bisa maksimal. Iya. Seperti itu. Iya, baik. Nah, kalau interaksi ataupun juga berkomunikasi langsung dengan masyarakat, Ibu, di kawasan-kawasan misalnya lagi mendatangi kawasan kumuh ataupun kawasan-kawasan terkait perumahan sendiri, respon dari masyarakat seperti apa? Apakah mereka juga antusias menyambut pihak dinas ataupun cuek-cuek aja? Sebenarnya mereka sebenarnya sangat antusias menyambut kami, apalagi kegiatan yang sebelumnya itu tahun lalu 2023 ada kegiatan kawasan kumuh di Tanjung sana, sehingga respon masyarakat itu sangat ini karena yang kawasannya tadi kumuh itu menjadi sudah layak dan lebih terbuka lagi, sehingga masyarakat itu merasa terbantukan dengan adanya kegiatan itu tadi RTLH. Apalagi kemarin itu kami mendapatkan dana DAK dari pusat dan disupport juga oleh dana atau anggaran dari pemerintah kota. Baik, jadi masyarakat juga cukup responsif begitu ya Bu ya dalam menyambut dari pemerintah kota, khususnya dari dari dinas untuk bagaimana bekerja sama menciptakan pemukiman yang layak begitu. Nah, Ibu kalau di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar sendiri ada berapa bidang mungkin yang dibawahi? Iya. Jadi untuk struktur organisasi di Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, yang pertama itu Kadis, kemudian Sekretaris, kemudian bidangnya ada 4, ada bidang perumahan, kemudian kawasan permukiman, kemudian bidang kawasan kumuh dan PSU. Kemudian berikutnya ada Kasubag. Kasubag itu yang pertama adalah perencanaan dan pelaporan. Kemudian yang kedua Subag kepegawaian. Yang ketiga Subag keuangan. Dan berikutnya itu ada pejabat fungsional. Seperti itu. Dan di bawahnya lagi ada staf. Baik, nah dari keempat bagian tadi ataupun juga keempat pembagian dari dinas ini sendiri, Bu, mana yang kira-kira tahun ini punya proker yang menyerap anggaran paling banyak, Bu? Untuk tahun ini yang mendapatkan anggaran besar itu ada di kawasan ya, di bidang kawasan, karena di dalamnya itu ada jalan lingkungan. Oh iya. Ada jalan lingkungan ya, seperti itu. Iya, baik. Nah, setelah mungkin mereka diberikan anggaran, kemudian juga mengerjakan program-program yang sudah disusun tiap tahunnya. Nah, untuk monitoring dan evaluasi kalau dari Ibu selaku sekretaris terhadap bidang-bidang ini, Bu, seperti apa? Iya, jadi memang yang seperti tadi saya sampaikan bahwa untuk Monef itu di tingkat kota kan per triwulan. Jadi sebelum Monef tingkat kota, saya berkeliling ke bidang-bidang atau setelah itu kita mengadakan rapat terkait dengan evaluasi Monef dan evaluasi capaian daripada program yang ada. Jadi yang sesuai dengan targetnya kita Monef apakah sudah sesuai dan apa kendala-kendalanya. Kalau mereka masih di bawah daripada capaian itu, apa kendala-kendala mereka kita diskusikan seperti itu. Iya, baik. Nah, kalau di Kota Makassar sendiri, Bu, kita bisa melihat bahwa makin hari makin banyak perkembangan perumahan yang dibangun baik itu oleh developer swasta dan lain sebagainya. Nah, apakah kawasan perumahan ini juga menjadi tanggung jawab dari Dinas Kota Makassar sendiri atau seperti apa, Bu? Iya, jadi memang tanggung jawab Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman termasuk dengan kawasan perumahan yang ada, karena sebelum ini
rekomendasi untuk set plan ya dari perencanaan perumahan itu memang terkait dengan dinas perumahan dan kawasan pemukiman. Baik. Nah, kalau adanya pembangunan perumahan, biasanya juga kita sebagai warga ataupun juga masyarakat Kota Makassar khawatir dengan terkikisnya misalnya ruang terbuka hijau. Apakah ini juga menjadi salah satu pertimbangan pada saat pembukaan lahan untuk dijadikan perumahan sendiri, Bu, dengan dinas terkait seperti apa? Iya, jadi memang kan untuk pembangunan perumahan ya, itu kan ada aturan yang mengatur bahwa 30% daripada jumlah kawasan yang akan dibangun itu merupakan ruang terbuka hijau. Dan itu harus konsisten karena pada saat mereka bangun itu pada saat mereka merencanakan itu sudah ketahuan 30% itu yang mana saja yang termasuk ruang terbuka hijaunya. Seperti itu. Iya, baik. Nah, selain itu Bu, juga dari adanya pembangunan perumahan, pasti yang dikhawatirkan masyarakat juga adalah terkait fasilitas, infrastruktur, kemudian bagaimana penanggulangan. Makassar kan banyak daerah yang sering banjir begitu Bu. Mungkin seperti apa dari dinas menyikapi masalah-masalah yang ditimbulkan biasanya di perumahan ataupun juga di kawasan pemukiman warga? Ya, sebenarnya dari awal tadi yang saya sampaikan bahwa intervensi daripada dinas perumahan dan kawasan permukiman itu di awal pada saat set plan, pada saat pembuatan set plan, karena rekomendasi daripada set plan itu ada di kami, sehingga ya kalau misalnya developernya memang konsisten untuk membangun sesuai itu sebenarnya tidak ada masalah. Tapi kadang-kadang pada saat di perjalanan berubah daripada daripada jumlah atau kawasan yang akan dibangun yang tadinya menjadi ruang terbuka hijau akhirnya menjadi ruang komersil atau mereka perjualbelikan lahan tersebut sehingga itu tadi kembali kepada developer atau pihak perumahan untuk konsisten dengan apa yang di awal tadi yang direncanakan. Seperti itu. Berarti adakah memang developer yang agak bandel atau seperti apa Bu sejauh ini? Sebenarnya iya, tetapi kan mungkin kalau di perjalanan ada seperti itu, mungkin ada revisi daripada set plan sehingga tadi itu apa yang menjadi target untuk 30% itu bisa dicapai. Seperti itu. Terkait regulasinya sendiri Bu, kalau misalnya di lapangan ditemukan developer yang artinya tidak mematuhi aturan, seperti apa Bu? Apakah diperingati dulu atau diberikan surat teguran dan lain sebagainya? Biasanya dikasih surat teguran biasanya dikasih surat teguran untuk mengganti daripada tadi misalnya sudah tidak sampai 30%, mengganti ruang terbuka hijau itu sehingga cukup dengan 30%-nya. Seperti itu. Biasanya kan mereka membangun juga di lokasi atau klaster yang lain ya, sehingga biasanya dipindahkan yang 30%-nya di klaster lain atau itu tadi diingatkan bahwa mana yang tadi 30% yang tadi sudah direncanakan di awal gitu, ditagih seperti itu. Ya, karena dengan adanya ruang terbuka hijau juga menjadi penting dalam suatu pemukiman begitu ya Bu ya, dalam suatu perumahan karena selain menjadi tempat mungkin untuk bersantai-santai untuk kenyamanan juga, udara yang bersih dan lain sebagainya itu juga penting untuk diperhatikan oleh para developer begitu. Nah, selain terkait perumahan nih Bu, juga terkait pemukiman di Kota Makassar sendiri, ada kawasan tertentu tidak atau daerah tertentu di Kota Makassar yang rupanya agak sulit ditangani kawasan ini begitu? Sementara ini berjalan seperti biasa seperti biasa. Jadi juga karena apalagi dari pihak dinas perumahan dan kawasan permukiman, kalau melihat kondisi atau ada kendala misalnya di situ cepat berkoordinasi
melibatkan juga daripada pemerintah setempat, misalnya lurah, camatnya, dan kadang-kadang kita juga melibatkan malah RT RW-nya, LPM yang ada di lingkungan itu, sehingga ya itu tadi sama-sama kita apalagi namanya melihat ini bahwa kepentingan umum lebih tinggi atas segala-galanya. Iya, baik Bu. Nah, sekarang ini Desember sudah masuk musim penghujan ini, sekarang juga lagi hujan begitu. Nah, bagaimana mungkin dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar untuk artinya memberikan pemahaman kepada masyarakat dan juga berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait untuk menyiapkan kalaupun nanti ada hujan yang dengan intensitas berlebih, siapa tahu ada banjir di Kota Makassar, mungkin seperti apa Bu dalam menangani masalah klasiknya Kota Makassar ini? Iya, kalau kami khususnya sebenarnya gini, pemerintah kota itu sering mengadakan kerja bakti. Kemarin itu hampir setiap hari Sabtu kita mengadakan kerja bakti di daerah-daerah yang mungkin dekat-dekat sungai kan? Ya, diperkirakan ini area yang rawan banjir. Nah, seperti itu. Jadi sering ada kegiatan seperti itu. Kemudian dari kami juga dari Dinas Perumahan itu tadi kami selalu juga mengadakan kerja bakti khususnya di Rusunawa. Sehingga ya kita harapkan apalagi namanya pada saat nanti mau turun hujan itu ya mudah-mudahan ya banjirnya tidak datang ya, karena kita sudah antisipasi sebelumnya. Pembersihan ya sebelumnya seperti itu. Iya, baik. Dan juga terkait Rusunawa mungkin nanti ada segmen tersendiri ya, tapi kita kepo-kepo sedikit dulu ini Bu. Kalau Rusunawa sendiri di Kota Makassar seperti apa Bu penjelasannya dan juga kondisi terkini seperti apa? Kalau Rusunawa yang ada di Kota Makassar itu ada 3. Jadi yang pertama itu di Panambungan, kemudian itu ada di Panambungan itu ada 6 blok ya, 4 blok, kemudian di Lete itu ada 6 blok, jadi khusus di Mariso itu ada 10 blok semua. Kemudian ada juga rusun di Dayak yang kita khususkan untuk pekerja yang ada di kawasan industri Dayak. Itu jadi ada 3 lokasi. Iya, baik. Jadi dan sejauh ini penanganannya juga artinya cukup dalam ini ya Bu ya, dalam pengawasan begitu ya teman-teman dari dinas dan juga khususnya yang untuk menangani Rusunawa sendiri. Ada pengelolanya. Baik, dan terakhir mungkin Bu untuk mengakhiri perbincangan kita pada hari ini, seperti apa mungkin harapan dan juga pesan yang ingin Ibu sampaikan sebagai sekretaris mungkin kepada rekan-rekannya di dinas yang bekerja dari awal tahun 2024 hingga hari ini kita sudah memasuki penghujung 2024 dan mungkin pesannya untuk lebih semangat lagi di 2025 seperti apa Bu? Silahkan. Saya sebagai Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman mengharapkan teman-teman semua yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk senantiasa meningkatkan kapasitasnya, memperlihatkan kinerjanya yang baik, sehingga program-program yang kita rencanakan ini bisa kita capai dengan maksimal dan utamanya masyarakat merasakan daripada hasil kinerja kita dan hasil kerja kita yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Iya, baik. Jadi semoga kedepannya untuk pengelolaan terkait juga dengan perumahan dan juga kawasan pemukiman di Kota Makassar bisa lebih tertata lagi gitu ya Bu ya. Karena kita tahu tadi pagi kita sudah ada podcast dengan terkait pemukiman kumuh begitu, kita sudah dijabarkan kondisi di Kota Makassar seperti ini. Ada 3 daerah yang perlu penanganan fokus begitu. Nah, semoga 3 daerah ini dan juga pemukiman-pemukiman lain di Kota Makassar bisa dihuni dengan nyaman oleh masyarakat Kota Makassar dan juga semoga masalah-masalah klasik terkait banjir, penanganan sampah dan lain sebagainya bisa teratasi dengan baik. Amin. Baik. Dan juga terima kasih Bu sudah berkunjung ke Tribun Timur. Kami menantikan bincang-bincang selanjutnya terkait juga seperti apa pemukiman dan juga kawasan hunian di Kota Makassar.
Baik, dan juga terima kasih kepada Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa juga untuk tetap saksikan program-program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania beserta narasumber dan juga seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.